衣服很好，见证你我的婚礼呢。普通金丹修士吧。公子能应付下来吗？仙剑山河，你如何抵挡我的3月之力？杀！不好，云飞公子！你我刀印，把刀开土，断沧海。后墙。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Wanzi Zezun atau Kaisar Segudang Alam episode 31 sampai 33. Pada bagian sebelumnya, meskipun Mujihan sudah memberikan pembelaan kepada Chu Yunfei dan menunjukkan sebuah bukti, tetapi para pemimpin sekte tetap saja masih menuduh Chu Yunfei sebagai pelaku pembunuhan. Tetapi para pemimpin sekte tetap saja masih menuduh Chu Yunfei sebagai pelakunya, karena mereka ini terhasut oleh pria berambut ungu. Akibatnya terjadilah pertarungan sengit antara Li Shui dengan para pemimpin sekte, yang membuat pria berambut ungu memanfaatkan pertarungan itu untuk menyerang Li Shui. Hingga hal ini pun membuat Li Shui terkena racun. Alhasil, Chu Yunfei dan Duo Wuchen pun memutuskan untuk membawa Li Shui pergi dari tempat ini. Setelah pergi dari tempat itu, mereka bertiga ternyata sudah ditunggu oleh Lu Shoutian bersama dengan para bawahannya. Sehingga Chu Yunfei pun mau tidak mau harus bertarung menghadapi mereka. Terlebih lagi pada saat itu, Lu Shoutian menggunakan pedang surgawi untuk menghadapi dirinya. Scene berlanjut pada saat Chu Yunfei mengerahkan serangannya kepada Lu Shoutian. Terlihat meskipun sudah menggunakan perisai emas, Lu Shoutian tetap saja kewalahan untuk menahannya. Menurut para pemimpin sekte, Lu Shoutian sedang dalam masalah besar. Pasalnya, Chu Yunfei sekarang sudah berada di ranah Jindan. Gong Sun Su juga berkata kalau Lu Shoutian tak menggunakan perisai emas, maka sudah dipastikan dia itu akan meninggoy. Tetapi meskipun begitu, Lu Shoutian tetap saja bertekad untuk melawan Chu Yunfei hingga membuatnya meninggoy. Hal ini dilakukan untuk merebut Jishou Xianjin dan tubuh dewa yang dimiliki oleh Chu Yunfei. Lantas, Lu Shoutian pun segera bersiap kembali menyerang Chu Yunfei dan mengeluarkan pedang abadi. Melihat hal demikian, Feng Yuchen menjadi sangat terkejut dan sangat marah kepada Lu Shoutian. 衣服很好，见证你我的婚礼呢。 Kemudian Lu Shoutian pun menggunakan pedang abadinya untuk mengaktifkan formasi pedang abadi. Setelah itu, ia langsung menarik kekuatan langit dan bumi dan tujuan untuk memperkuat serangannya. Menurut legenda, pada 9 tahun yang lalu, ketika para praktisi ranah Jindan menyerang Pilar Senbing, Feng Yuyu berhasil memberikan luka serius kepada penyerbu praktisi Jindan dan menggunakan formasi abadi. Sejak saat itu, tidak ada lagi praktisi yang berani menyinggung dan menyerang Pilar Senbing. Gong Sun Su mengaku sangat beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat formasi abadi. Di waktu yang sama, terlihat Lu Shoutian mulai menghujani Chu Yunfei dan ratusan pedang abadi. 仙剑山河，你如何抵挡我的3月之力？杀！ Tak berdiam diri saja, Chu Yunfei pun membangkitkan tubuh dewanya dan langsung menahan serangan Lu Shoutian dengan telapak tangan Li Hue Bahuang. Tak berhenti sampai di situ, Lu Shoutian kembali menghujani Chu Yunfei dengan pedang-pedangnya. Tapi sayang sekali, semua serangan itu berhasil dipatahkan oleh Chu Yunfei. Sesudah menghancurkan serangan Lu Shoutian, Chu Yunfei melanjutkannya dengan jurus 9 belati naga surgawi untuk menyerang Lu Shoutian. Akan tetapi, serangannya masih belum cukup untuk melukai Lu Shoutian. Kemudian, Lu Shoutian pun memberikan serangan balasan dan jurus 10.000 pedang abadi, yang mengakibatkan Chu Yunfei terpental. Serangan 10.000 pedang juga sempat mengarah kepada Duo Wuchen dan Li Shui. Lantas, Duo Wuchen pun bergegas mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk menahannya. 我大罗金身杖，明我大罗法师。 并没有出全力。 Lu Shoutian menjelaskan bahwa formasi pedang abadi dapat menarik kekuatan gunung dan sungai untuk terus menyerang lawannya, sehingga serangan pedang abadi tak akan pernah kehabisan sumber energi. Akibat serangan itu, Duo Wuchen pun terus-menerus meningkatkan kekuatannya, hingga membuatnya tampak menjadi sangat kewalahan.
Menurut para pemimpin sekte, Chu Yunfei kali ini sudah dipastikan akan kalah, karena tak dapat berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itulah, Lu Xiaotian pun segera memanfaatkan celah tersebut untuk menghabisi Chu Yunfei dengan eksekusi terakhirnya, yaitu membangkitkan pedang abadi raksasa. Aura kekuatan dari pedang abadi nampak sangat kuat sampai-sampai membuat Chu Yunfei, Li Shui, dan Dua Wuchen serta Mu Jihan termundur. 不可妄动，此剑之你我琉璃金身。 Ketika Lu Xiaotian memberikan serangan pertamanya, Li Shui bergegas menahannya dengan perisai es miliknya. Hingga pada saat Lu Xiaotian melepaskan serangan berikutnya, Chu Yunfei terlihat malah bersantai-santai saja dan meremehkan serangan itu. Untuk menahan serangannya, Chu Yunfei mulai memadatkan api sejati naga hijaunya dan langsung menghancurkannya dan jurus lapak naga surgawi. 焰天龙掌。 Tak hanya menghancurkan serangan Lu Xiaotian, telapak naga surgawi milik Chu Yunfei juga sempat melukai Lu Xiaotian sendiri. Akibat dari jurus Chu Yunfei, terlihat seluruh tubuh Lu Xiaotian penuh dengan luka-luka dan juga darah. Ia sangat tidak menyangka kalau Chu Yunfei memiliki sebuah teknik api yang begitu kuat. Pada saat itu, Lu Xiaotian sempat ingin menyerang kembali. Sayangnya, ia menjadi tak berdaya akibat serangan Chu Yunfei. Sehingga Lu Chang pun langsung memberikan sebuah pil kepada Lu Xiaotian. 我还远远不够。让我来杀他吧。 Karena Lu Xiaotian masih berusaha memulihkan diri, Lu Chang pun memutuskan untuk turun tangan menghadapi Chu Yunfei. Dan penuh kepercayaan diri, Lu Chang meremehkan Chu Yunfei dengan mengatakan bahwa ia akan mengampuni Chu Yunfei selama dia menyerahkan Yixiao Xianjin. Pada saat itu juga, Chu Yunfei pun membangkitkan kekuatannya. Lu Chang pun bergegas menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya, serangan Lu Chang dapat dimusnahkan oleh Chu Yunfei hanya dalam satu kali tebasan saja, sampai membuat Lu Chang terlempar. 不好，云飞公子！你我刀印，把刀开断沧海。后枪。 Kemudian Chu Yunfei perlahan-lahan berjalan menghampiri Lu Chang yang sudah tak berdaya lagi. Ketika Chu Yunfei menginjak Lu Chang pun mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Chu Yunfei memiliki kekuatan yang sangat kuat. Chu Yunfei memberitahu bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk menghabisi dan membalaskan dendam ayahnya yakni Chu Tianxing. Mendengar ucapan itu, Lu Chang menjadi sangat terkejut karena ternyata Chu Yunfei sudah mengetahui identitas asli dirinya. Lu Chang juga mulai sadar bahwa kejadian tempo hari seharusnya Chu Yunfei bisa saja menghabisi dirinya. Akan tetapi Chu Yunfei ternyata dengan sengaja melepaskan dirinya. Tanpa berlama-lama lagi, Chu Yunfei pun langsung mengeksekusi Lu Chang sambil mengatakan kalau orang tuanya akan menemani Lu Chang di alam yang berbeda. Melihat Lu Chang yang sudah dihabisi, Lu Xiaotian menjadi sangat emosi, sehingga ia pun langsung melepaskan serangan kepada Chu Yunfei. Namun serangan itu justru tak ada apa-apanya dibandingkan telapak naga surgawi milik Chu Yunfei. Bahkan telapak naga surgawi Chu Yunfei juga sempat mengenai Lu Xiaotian yang mengakibatkan dia terlempar dan semakin terluka parah. Setelah melepaskan serangan terakhirnya, Chu Yunfei tiba-tiba saja memuntahkan darah dari mulutnya akibat serangan padang sungai dan gunung sebelumnya. Melihat keadaan Chu Yunfei yang tak baik-baik saja, Penetua Duan sempat mencoba memanas-manasi Gong Sun Su agar dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Chu Yunfei. Mendengar ucapan itu, Gong Sun Su memberitahu bahwa Chu Yunfei lah yang menghabisi Gong Sun Li. Selain itu, Gong Sun Su juga mencoba memprovokasi Penetua Duan agar segera menghabisi Chu Yunfei. Penetua Duan merespon ucapan Gong Sun Su dan penuh tawa. Ia juga mengajak Gong Sun Su agar segera bersama-sama menghabisi Chu Yunfei. Ucapan Penetua Duan barusan membuat para pemimpin sekte mengebu-gebu untuk menyerang Chu Yunfei yang sudah sangat kewalahan. Bahkan Gong Sun Su juga menjanjikan sebuah slip giok Yixiao Xianjin kepada siapa saja yang berhasil menghabisi Chu Yunfei. Dan penuh keberanian, Lu Tianhe melangkahkan kakinya pergi mendekati Chu Yunfei dan tujuan untuk menghabisinya. Tak berdiam diri saja, Dua Wuchen pun bergegas untuk melindungi Chu Yunfei. Sayangnya, upaya itu justru digagalkan oleh Gong Sun Su. Bahkan, ketika Lu Shui melakukan pergerakan untuk membantu Chu Yunfei, ia juga ditahan langsung oleh Penetua Duan. Feng Yuchen yang pada saat itu sama sekali tak dapat mendekati Chu Yunfei karena dia ditahan oleh salah satu pemimpin sekte. Sewaktu pemimpin sekte itu ingin menyerang Feng Yuchen, tiba-tiba saja Feng Jiehuan pun datang untuk melindunginya. Sementara itu, serangan dari Tao Tianhe justru dapat dihindari dengan mudah oleh Chu Yunfei. Sehingga Chu Yunfei bergegas membalas Lu Tianhe dengan sebuah serangan pedang pemecah hingga membuatnya tewas.
Para pengawas sekte kerajaan yang melihat hal itu menjadi sangat ketakutan terhadap Chu Yunfei. Meskipun sempat selamat dari serangan, Chu Yunfei terlihat sudah sangat kehabisan energi. Bahkan untuk berdiri saja, ia sudah tak sanggup. Lantas, dua Wuchen bergegas mendekati Chu Yunfei untuk melindunginya dan sebuah perisai Buddha. Begitu juga dengan Li Shui. 佛起来！这楚云飞深不可测，想要杀我，代价！他已经油尽灯枯，刚才他也是一副油尽。 Selang beberapa saat, datanglah wakil komandan Papilion Yanyu yang bernama Mo Xianshu yang mengatakan bahwa kedatangannya sekarang atas perintah Kaisar untuk menangkap Chu Yunfei. Mujihan menjadi sangat terkejut setelah melihat kedatangan Mo Xianyu, karena dia tidak menyangka kalau orang sekelas Papilion Yanyu datang kemari. Menurut Su Shailing, Papilion Yanyu ada papilion yang didirikan oleh Kaisar dan tujuan untuk menghabisi para pembangkang. Tanpa rasa ragu, Mo Xianyu yang merupakan seorang praktisi di ranah Golden Core langsung segera menghujani Chu Yunfei dengan ratusan es. Lantas, Chu Yunfei bergegas membangkitkan tubuh dewanya dan melepaskan jurus telapak tangan Liu He Bahuang untuk melindungi dirinya. Tak berhenti sampai di situ, Mo Xianyu kemudian mengambil pedang giok dingin miliknya untuk menambah serangannya, yang mengakibatkan tubuh dewa milik Chu Yunfei lenyap. Karena tak dapat mengandalkan tubuh dewanya lagi, Chu Yunfei memutuskan untuk melepaskan telapak tangan surgawi untuk menahan serangan Mo Xianyu. Di waktu yang sama, Dua Wuchen juga ikut membantu Chu Yunfei dan mengarahkan teknik pelindungan tubuh emas. Tak hanya Mo Xianyu saja, seorang praktisi yang dikenal sebagai pedang kembar es dan api Sekte Taibai juga datang untuk menangkap Chu Yunfei. Menurut Gu Changyun, si pedang kembar es dan api Sekte Taibai adalah seorang praktisi yang sudah mencapai ranah Golden Core sejak 9 tahun yang lalu. Mereka berdua juga sangat terkenal di dalam 9 sekte dewa. Feng Jiehuan berpikir kalau Mo Xianyu dan yang lainnya sepertinya sudah mengintai sebelum pertarungan Chu Yunfei dengan Lu Shoutian. Mereka sengaja baru menunjukkan dirinya ketika Chu Yunfei sudah terluka parah. Agar dapat bertarung kembali, Chu Yunfei, Lu Shui, dan Dua Wuchen pun segera meminum sebuah pil. Di waktu yang sama, Lu Xingshan mengatakan bahwa sekarang yang ada di hadapannya bukanlah Chu Yunfei asli, melainkan seseorang yang sedang menyamar menjadi Chu Yunfei. Tanpa rasa ragu, Lu Xingshan terlihat mulai membangkitkan kekuatannya dan langsung menyerang Chu Yunfei. Serangan Lu Xingshan tampak sangat kuat, yang mana serangan itu mampu menghancurkan pertahanan dari Chu Yunfei berupa telapak tangan Liu He Bahuang. Bahkan serangan itu juga berhasil menghancurkan perisai es milik Li Shui dan mengimbangi perlindungan tubuh emas kepunyaan Dua Wuchen. Melihat hal demikian, Feng Wuchen pun memberitahu bahwa orang yang diserang oleh Lu Xingshan adalah Chu Yunfei yang asli, dan alasan kalau Chu Yunfei masih memiliki ingatan mengenai masa kecilnya. Meskipun sudah dijelaskan oleh Feng Wuchen, Lu Xingshan tetap saja tak mau mempercayainya dan kembali memutuskan untuk kembali menyerang. Ia mengakibatkan Chu Yunfei, Li Shui, dan Dua Wuchen terpental. Melihat hal demikian, Lu Shui berusaha memberitahu kebenarannya kepada Lu Xingshan agar ia berhenti menyerang Chu Yunfei. Lantas, Feng Jiehuan pun menjelaskan kalau percuma saja memberitahu segalanya kepada Lu Xingshan. Karena tujuan Lu Xingshan menyerang Chu Yunfei sebenarnya adalah ingin merebut Xiao Xianjin. Menurut Feng Jiehuan, pada 7 tahun yang lalu, Lu Xingshan adalah salah satu dari 18 orang yang menyerang Chu Tianxing demi mendapatkan Xiao Immortal. Pada saat yang bersamaan, Chu Yunfei menjadi sangat kesal, sehingga ia pun langsung melancarkan serangan kepada Lu Xingshan dan serangan telapak naga surgawi yang kekuatannya setara dengan ranah Golden Core. Melihat hal demikian, Lu Shoutian menjadi sangat terkejut dan tak menyangka kalau Chu Yunfei ternyata masih menyimpan sebuah serangan ranah Golden Core. Meskipun serangan Chu Yunfei memiliki kekuatan yang sudah mencapai ranah Golden Core, tetapi serangan itu masih dapat dengan mudah dihancurkan oleh Mo Xianyu dan jurus telapak tangan esnya. Nah, sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.